Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu fitur dari Google yang sering digunakan untuk hal-hal administrasi nih teman-teman. Biasanya fitur ini digunakan untuk membuat angket, survei, absensi secara gratis nih. Nah, sekarang saya tidak akan membahas fitur Google ini untuk membuat angket lagi, karena saya akan mencoba untuk memberikan wawasan untuk teman-teman membuat fitur Google ini untuk pembuatan soal latihan atau soal evaluasi untuk peserta didik kita di sekolah. Nah, salah satu fitur yang saya maksud yaitu Google Form. Nah, mungkin dari teman-teman semuanya sudah sering mendengar istilah Google Form ini. Sebenarnya Google Form ini adalah salah satu fitur yang gratis, mudah digunakan, dan kita tinggal men-share atau membagikan link dari satu soal itu, kemudian kita bisa membagikan secara langsung kepada peserta didik kita dalam waktu bersamaan. Jadi sebenarnya fitur Google ini sangat memudahkan kita sebagai guru, apalagi selama 2 tahun kemarin kita mengalami pandemi COVID-19, kita mengadakan pembelajaran daring. Ini sebenarnya sangat membantu kita nih teman-teman. Nah, sekarang langsung saja saya akan mencoba untuk memberikan tutorialnya Google Form untuk membuat soal latihan. Langkah awalnya, kita langsung buka di pencarian, ketikkan saja Google Form. Nah, seperti ini. Kemudian, pilih Google Form Sign In. Oke, karena saya menggunakan akun belajar di sini, itu tidak menjadi masalah apabila teman-teman semuanya tidak mempunyai akun belajar ID. Teman-teman juga bisa menggunakan akun pribadi seperti gmail.com. Jadi kebetulan saya memiliki akun belajar ID, jadi saya memakai akun belajar ini. Sekilas saja teman-teman informasi tentang akun belajar ID. Kelebihannya atau keunggulan dari akun ini adalah kita difasilitasi oleh Kemendikbud tentang space yang ada di Google Drive kita. Jadi biasanya kalau akun pribadi Google Drive itu ada batasan maksimal atau storage-nya. Tapi kalau di akun belajar ID kita bisa mengunggah folder atau file sebanyak mungkin tanpa terbatas storage-nya. Jadi kita bisa memakai storage secara unlimited atau tidak terbatas, begitu. Nah, kembali ke membuat soal melalui Google Form, kita pilih blank. Nah, di sini ada macam-macam pilihannya, ada blank, blank quiz, exit ticket, assessment, worksheet, and macam-macam lainnya. Langsung saja kita pilih yang blank. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian, langkah pertama, kita harus memberi nama atau judul soal latihan atau evaluasi kita nanti. Jadi peserta didik kita tidak akan kebingungan saat mengerjakan soal. Jadi sudah tahu, oh saya sedang mengerjakan soal evaluasi tema 1, subtema 1, misalkan seperti itu. Di sini, tinggal klikkan saja. Saya beri contoh evaluasi tema 1 subtema 1. Nah, ini yang akan muncul di lembar kerja soal peserta didik. Kita mengarah ke sebelah kiri atas. Nah, di sini juga tertulis untitled form, artinya form ini, file soal ini belum dinamai teman-teman. Nah, ini juga perlu diberi nama. Jadi saat kita mencari
file kita di Google Drive nanti, kita tidak akan kebingungan. Nah, ini juga tinggal klikkan saja. Nah, kemudian langsung muncul nama sesuai dengan form yang sudah teman-teman tuliskan di awal tadi. Nah, sudah seperti ini, artinya ini sudah ada namanya, jadi kita tidak akan kehilangan identitas file kita. Baik, kita lanjut ke form description. Di bawah judul, kita bisa menambahkan informasi tentang tanggal pelaksanaan evaluasi, misalkan hari, garis miring tanggal, misalkan Senin 1 Agustus 2022, misalkan begitu. Nah, sudah mengenai identitas di atas ini, kita lanjut ke pembuatan soal yang pertama. Nah, di Google Form ini, teman-teman, banyak sekali fitur yang ditawarkan tentang bentuk soal atau jenis soal yang bisa kita pakai. Kita bisa menggunakan multiple choice, kita bisa menggunakan short answer atau jawaban pendek, kita bisa menggunakan jawaban panjang berupa paragraf, kita juga bisa check boxes atau pilihan untuk soal yang pilihan lebih dari satu, teman-teman. Atau juga ada pilihan drop down. Kemudian kita juga bisa mengupload file atau gambar nantinya. Nah, banyak teman-teman. Nah, saya contohkan satu tentang multiple choice atau pilihan ganda. Misalkan tentang organ gerak hewan. Organ gerak hewan burung adalah. Nah, di sini sudah muncul. Karena kita memilih multiple choice, maka kita akan disajikan option 1, kemudian di bawahnya add option, kemudian add other, misalkan seperti itu. Ini artinya option pertama atau pilihan A, misalkan seperti itu. Kita tinggal ketikkan saja, misalkan yang pertama sirip, kemudian pilihan keduanya kaki, pilihan ketiganya sayap dan kaki. Nah, pilihan ketiganya ekor, misalkan begitu. Nah, sudah seperti ini, kita juga bisa menambahkan gambar, teman-teman. Nah, letaknya ada di sini. Nah, kita tinggal klikkan saja. Kemudian kita bisa mengambil foto atau image dari macam-macam. Jadi bisa dari kamera, bisa dari Google Drive kita, bisa dari foto. Nah, kita coba untuk mengambil gambar dari file yang sudah kita miliki, teman-teman. Kita langsung saja klik browse, atau kalau teman-teman sudah membuka filenya bisa juga di-drag, ditarik ke sini gitu dan dilepaskan ke daerah sini, bisa juga. Tapi saya tadi sudah klik browse, jadi langsung saja kita coba ke mencari gambar burung. Nah, nih saya punya gambar burung, kemudian saya klik, kemudian kita open, akan muncul seperti apa ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi gambar di sini berfungsi sekali untuk memberikan petunjuk atau clue kepada peserta didik kita. Jadi untuk meningkatkan fokus tuh gambar di soal sebenarnya sangat penting. Walaupun tidak harus setiap soal ya, tapi untuk meningkatkan fokus di soal-soal yang berbasis teknologi seperti ini, rasanya saya kira ini sangat penting gitu teman-teman. Nah, ada pilihan juga nih teman-teman, ada titik 3 di samping pojoknya gambar, kita lihat. Nah, ini juga bisa diatur, bisa di rata tengah, rata kiri, atau kemudian dirubah, atau dihapus gitu, atau ditambahkan caption, macam-macam. Nah, sederhananya seperti ini ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal kedua. Nah, soal kedua bagaimana cara menambahkannya? Soal kedua, kita tinggal mengarah ke sebelah kanan yang ada
kotak ini. Nah, karena di sini macam-macam teman-teman. Ada pilihan add question, ada pilihan import question, ada pilihan add title and description, ada add image, add video, add section. Wah, macam-macam nih teman-teman. Jadi untuk add section ini biasanya saya gunakan untuk evaluasi tematik. Nah, jadi untuk pembelajaran tematik itu kan muatannya ada 5. Ada PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SPDP. Nah, biasanya kalau evaluasi kita, tema 1 misalkan seperti ini, itu tidak hanya tentang IPA saja. Pasti ada tentang IPS, tentang Bahasa Indonesia, PPKN, menjadi satu paket. Nah, fungsinya ada di situ. Jadi, add section ini nanti berguna untuk memberikan bagian tersendiri untuk tiap muatannya. Jadi anak-anak tidak kebingungan saat aku ini sedang mengerjakan muatan apa ya, begitu. Jadi nanti kita tinggal menambahkan di title awal bahwa yang nomor 1 sampai 5 misalkan begitu untuk muatan Bahasa Indonesia, 6 sampai 10 untuk muatan PPKN misalkan. Nah, dan seterusnya, macam-macam. Ya, itu fungsinya add section. Jadi saat mereka mengerjakan, nanti mereka akan mendapati bagian-bagian khusus yang akan mereka lewati setelah mengerjakan satu soal, satu jenis soal, kemudian beralih ke jenis soal berikutnya, begitu, atau muatan berikutnya, atau mata pelajaran berikutnya, begitu. Nah, langsung saja kita kembali untuk menambahkan soal. Tadi kita pilih add question. Nah, di sini ada langsung muncul kotak dialog lagi, kotak soal lagi untuk nomor 2. Nah, saya coba untuk memilih yang short answer, biar teman-teman tahu. Nah, di short answer ini membutuhkan jawaban yang pendek saja. Jadi, jawaban yang tidak terlalu panjang, tidak sampai berparagraf-paragraf. Teman-teman semuanya bisa menggunakan short answer ini. Jawabannya pendek. Misalkan, sirip merupakan alat gerak dari hewan titik-titik, misalkan begitu. Nah, di sini nanti ada peserta didik tinggal menjawab, mengetikkan hewan, burung kah, ikan kah, katak kah, seperti itu. Ya. Nah, ini salah satu contoh tentang soal short answer. Selanjutnya, saya akan mencontohkan soal kita pilih ke checkbox misalnya. Nah, di checkbox ini untuk pilihan lebih dari satu nih, teman-teman. Ya, misalkan saja seperti ini. Kaki merupakan alat gerak hewan titik-titik. Di pilihan pertama, saya menyebutkan kambing. Di pilihan kedua, saya menyebutkan sapi. Di bagian ketiga, pilihan ketiga, saya menyebutkan ikan. Pilihan keempat, saya menyebutkan katak. Nah, oke. Setelah itu, kita biarkan dulu nih teman-teman. Ini kita hanya masih membuat soal-soalnya dulu. Nah, belum sampai membuat kunci jawabannya. Ya, jadi tenang dulu. Nah, lalu kita coba untuk mengatur, menyeting Google Form ini sebagai kuis, teman-teman, atau soal yang bisa di-sharekan ke anak-anak, ke peserta didik kita, sehingga mereka bisa jawab. Untuk pengaturan agar Google Form ini berubah menjadi sebuah soal, sebuah link kuis yang bisa dikerjakan oleh peserta didik kita, kita tinggal mengatur di bagian ini, teman-teman. Setting. Oke, di bagian setting ada make this a quiz. Buatlah ini menjadi sebuah quiz. Kita tinggal centangkan saja. Nah, setelah itu akan muncul option lain. Ya, jadi
segera setelah dikumpulkan atau setelahnya akan direview begitu. Karena ada soal yang setelah dibagikan, setelah mengklik, peserta didik harus memasukkan email dulu. Menurut saya pribadi itu cukup ribet teman-teman, karena saya mengajar di SD ini teman-teman, jadi tidak semua peserta didik itu dengan cepat dan selalu ingat tentang email mereka begitu. Kadang-kadang mereka harus mencatatnya di buku tulis atau di handphone mereka, dan itu akan menghabiskan waktu lagi gitu untuk mereka harus kopas atau mengetik ulang begitu. Jadi saya biasanya tidak menganjurkan mereka untuk mengisikan alamat email dulu. Jadi saya biarkan mereka masuk dengan alamat email apapun asalkan mereka mau mengerjakan. Nah, begitu. Nah, setelah itu ada pilihan responden setting, pengaturan untuk responden atau yang menjawab peserta didik. Question missed, mereka bisa melihat jawaban yang salah yang mana saja. Ini terserah teman-teman semuanya ya. Pengaturan ini bisa teman-teman pakai sesuai dengan kebijakan teman-teman di kelas gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya sering langsung memunculkan soal, jawabannya, kemudian jawaban mereka yang salah yang mana saja sebagai bahan koreksi mereka sendiri begitu. Karena nanti setelah mereka mendapatkan skor, mereka akan saya adakan remedial atau pengayaan begitu dengan soal yang berbeda. Jadi soal ini bisa jadi bahan pembelajaran mereka juga agar mereka tidak salah lagi dalam menjawab. Nah, begitu teman-teman. Oke, setelah itu yang lain mungkin bisa teman-teman pelajari sendiri. Kita lanjut ke questionnya lagi ya. Setelah itu kita setting. Nah, kita bisa memberikan jawaban. Nah, setelah kita setting tadi, otomatis ada pilihan answer key. Nah, karena ini tadi organ gerak hewan burung adalah yang mana? Sayap dan kaki. Nah, kita bisa memberikan jawaban. Kita klikkan saja di answer key tadi, kemudian kita pilih sayap dan kaki. Nah, setelah muncul tanda centang seperti ini, baru kita klik done atau selesai. Nah, ini yang nanti akan bisa muncul di tampilan akhir setelah disubmit oleh peserta didik. Kalau teman-teman pengaturannya bisa melihat tadi ya. Nah, setelah itu jangan lupa untuk mengaktifkan required. Artinya, jika nanti peserta didik lupa, tertinggal 1 atau 2 soal yang belum dikerjakan, saat akan submit, mereka akan ditolak oleh sistem. Mereka akan diberi petunjuk bahwa misalkan nomor 1, nomor 2 masih kosong, begitu. Jadi mereka tidak akan bisa mengumpulkan tugas mereka jika tidak dilengkapi semua jawabannya. Kita lanjut ke soal kedua. Kita klik. Kita juga bisa memberikan kunci jawaban. Kita klik answer key. Kemudian kita tambahkan jawaban yang benar di sini. Sirip merupakan alat gerak dari hewan ikan. Nah, biasanya di sini akan muncul penawaran mark all other answer incorrect. Nah, tandai semua jawaban yang salah. Nah, itu juga bisa. Nah, kita lanjut ke soal ketiga. Jangan lupa kita done. Baik, lanjut kita ke soal ketiga. Juga sama, kita klikkan answer key-nya. Karena ini saya tadi menggunakan checkbox, artinya jawaban lebih dari 1, kita beri tanda centang jawaban yang benar. Kaki merupakan alat gerak hewan kambing, sapi, dan katak. Jangan lupa kita beri done. Kita aktifkan juga required-nya. Oke. Nah, selain memberi kunci jawaban, kita juga bisa memberikan skor tiap masing-masing soal nih teman-teman. Kita klikkan lagi, kemudian kita pilih answer key lagi. Nah, di sebelah samping kanan soal,
langsung ada pilihan poinnya. Misalkan untuk pilihan ini saya beri 5 poin. Nah, lanjut kita done. Oke. Untuk pilihan soal kedua, jangan lupa kita beri poin juga. Misalkan sama 5 juga. Kita klik done. Oke, pilihan ketiga tentang jenis soal yang checkbox. Kita beri skor 10. Kita beri done. Oke. Nah, itu beberapa contoh jenis soal yang bisa kita gunakan di Google Form. Biasanya fitur Google ini juga sering saya gunakan untuk pembelajaran literasi dan numerasi, di mana itu menyajikan soal-soal HOTS yang menginginkan peserta didik berpikir secara lebih kritis lagi, dan biasanya soal-soal yang disajikan itu menggunakan jenis-jenis soal ya seperti checkbox atau jawaban panjang atau menjodohkan, macam-macam ya. Jadi saya tinggal langsung saja buka ke Google Form, semua permasalahan kita tentang membuat jenis soal bisa terselesaikan dengan mudah dan gratis nih teman-teman. Oke, setelah itu kita belajar untuk share link teman-teman. Oke, kita share link langsung saja. Kita pilih ke send. Oke, klik send. Kemudian di sini sudah ada. Kita bisa mengirimkannya lewat emailnya teman-teman peserta didik, atau juga kita bisa mengkopikan linknya. Nah, ini yang harus kita copy dan kita bagikan ke peserta didik kita. Atau jika ingin bentuknya tidak panjang seperti ini, kita bisa klik shorten URL. Jadi pilihannya bentuknya akan berubah seperti ini, lebih singkat dan tidak terlalu panjang. Baik, saya sering menggunakan ini, lalu klik saja copy. Nah, kita bisa share di Google Classroom misalkan, atau langsung kita kirim di WhatsApp grup kelas misalkan, itu juga bisa ya. Nah, misalkan langsung saya beri di pengumuman karena ini tugas yang harus hari ini terselesaikan dan urgent sekali misalkan. Langsung saja semua peserta didik kelas 5C silahkan belajar secara mandiri, kemudian selesaikan tugas yang ada pada link berikut, tinggal kita kopaskan saja. Nah, atau bisa juga kita klik ini, add link. Nah, kita tambahkan di sini juga bisa. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kalau sudah tinggal kita post saja. Nah, kalau sudah post, nanti tampilannya di peserta didik akan tinggal klik saja di sini Google Form. Mereka langsung akan masuk ke soal yang sudah kita buat tadi. Nah, kita kembali lagi ke soal evaluasinya ya teman-teman. Nah, untuk melihat tampilan yang akan dilihat oleh peserta didik, kita bisa lihat menggunakan fitur preview di sini. Nah, tampilan yang akan muncul seperti ini. Jadi mereka akan melihat judul soal yang akan mereka kerjakan, kemudian identitas waktu yang akan mereka lakukan, kemudian soalnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di bawahnya secara otomatis akan diberi box dialog submit atau kumpulkan, karena ini adalah soal. Begitu juga dengan nanti kalau teman-teman menggunakan untuk angket atau survei, teman-teman juga akan diberi box dialog secara otomatis tentang submit ini. Jadi teman-teman tidak usah bingung untuk
membuat, karena ini secara otomatis disajikan oleh Google Form. Oke, dari situ saja teman-teman share tutorial membuat soal melalui Google Form. Caranya sangat mudah, cepat, dan gratis. Jadi buat teman-teman semuanya, silakan coba mempraktekkan sendiri di rumah. Mudah-mudahan ilmu yang sudah saya share hari ini bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.